Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyatun-Nisa Adinda Aprilia dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan Reproduksi. Kali ini saya akan membahas tentang seksual pranikah pada remaja. Apa sih perilaku seksual itu? Jadi, perilaku seksual itu adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual. Perilaku ini bisa dilakukan dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Perilaku ini dilakukan sebelum menikah atau saat berpacaran, sehingga disebut sebagai perilaku seksual pranikah. Sedangkan remaja itu adalah perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa. Dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah remaja awal. Remaja awal itu adalah rentang usia 12 sampai 15 tahun. Remaja pertengahan adalah 15 sampai 18 tahun. Sedangkan remaja akhir adalah 18 tahun sampai 21 tahun. Selanjutnya ada tahap perilaku seksual pranikah. Apa aja sih? Jadi ada 4. Yang pertama itu kissing. Kissing itu berciuman menggunakan bibir. Yang kedua itu ada necking. Necking itu perangsangan di daerah leher dan sekitarnya, seperti mencium bagian leher. Yang ketiga ada petting. Petting itu meraba-raba tubuh pasangan, terutama di daerah sensitif seperti payudara dan alat kelamin. Yang keempat ada intercourse. Intercourse itu bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan, atau sering kita sebut sebagai hubungan intim. Selanjutnya ada penyebab seksual pranikah. Yang pertama itu ada perubahan hormon. Perubahan hormon itu ditandai dengan organ-organ seks pada remaja itu sudah matang dan butuh penyaluran. Nah, dari membutuhkan penyaluran ini, terkadang remaja tidak bisa untuk tidak melakukan perilaku seksual pranikah. Yang kedua ada motivasi untuk mewujudkan rasa sayang dan cinta. Terkadang remaja salah mengartikan rasa sayang dan cinta dan diwujudkan dengan melakukan perilaku seksual pranikah. Padahal jika dilakukan sebelum menikah itu hanyalah nafsu belaka. Yang ketiga ada pengaruh media sosial dan media elektronik. Nah, jika di media sosial dan di media elektronik ditampilkan perilaku-perilaku seksual pranikah itu seperti berciuman dan lain-lain, maka remaja akan memiliki penasaran yang besar dan ingin mencari tahu. Nah, yang keempat ada rasa ingin tahu. Nah, remaja pasti memiliki rasa keingintahuan yang besar dan ingin mencoba hal-hal yang baru. Ini juga termasuk penyebab seksual pranikah. Yang kelima ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu salah satunya adalah pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini termasuk salah satu penyebab yang sebagian besar orang melakukan perilaku seksual pranikah, terutama pada remaja. Nah, yang keenamnya ada minim pengetahuan. Ini sudah pasti ya, karena jika seorang remaja minim pengetahuan mengenai seks atau dampak dan bahaya seksual pranikah, pasti mereka tidak segan-segan untuk melakukan seksual pranikah itu. Dan yang terakhir ada kurangnya dasar-dasar keimanan dalam diri. Nah, jika kita memiliki dasar-dasar keimanan yang kurang dalam diri kita, maka akan berdampak pada tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, asal kepuasannya terpenuhi. Selanjutnya ada dampak seksual pranikah. Yang pertama itu ada beresiko tinggi terkena infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Nah, salah satu penyebab infeksi menular seksual dan HIV/AIDS itu kan adalah hubungan seksual. Apalagi jika seorang remaja melakukannya tanpa menggunakan pengaman dan bergonta-ganti pasangan. Yang kedua itu ada munculnya kekhawatiran akan kehamilan. Jika seorang remaja melakukan hubungan seksual pranikah tanpa menggunakan pengaman, maka tidak dipungkiri bahwa akan munculnya kekhawatiran akan kehamilan. Dan yang selanjutnya ada mempengaruhi perkembangan karakter. Jika seorang remaja sudah terjerumus kepada perilaku seksual pranikah, maka ia akan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan hanya memikirkan kepuasannya tersendiri.
Yang selanjutnya ada kehamilan tidak diinginkan. Jika seorang remaja melakukan hubungan seksual tanpa pengaman, maka akan menyebabkan kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan itu akan berdampak pada poin selanjutnya, yaitu melakukan aborsi tidak aman. Nah, aborsi tidak aman itu sangat berbahaya loh, dapat menyebabkan pendarahan yang hebat, bahkan kematian. Nah, selanjutnya adalah depresi. Jika seorang remaja mengalami kehamilan tidak diinginkan, kemudian ia melakukan aborsi tidak aman, maka ia akan depresi. Dia akan merasa kehilangan harga diri, dia akan bermimpi buruk berkali-kali tentang bayi. Makanya jauhi ya seksual pranikah. Di sini saya akan memaparkan data mengenai seksual pranikah. Jadi pada tahun 2015 sebanyak 6,9% laki-laki dan 3,9% perempuan yang berusia 12-18 tahun pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Selanjutnya, data di Pengadilan Agama di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 tercatat ada 47 pelajar SMA dan SMP yang hamil serta putus sekolah akibat seks bebas. Selanjutnya, pada tahun 2017 di negara Liberia, remaja putra menunjukkan 66,2% yang berusia 14-17 tahun dan remaja putri dalam rentang usia yang sama sudah saling bersenggama. Di Nigeria, 57,3% remaja putra dan 38% remaja putri yang berusia 15-19 tahun sudah bersenggama. Pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sebagian besar remaja wanita yaitu 81% dan remaja pria yaitu 84% telah berpacaran. Sebagian besar remaja wanita dan remaja pria mengaku saat berpacaran melakukan aktivitas berpegangan tangan, yaitu wanita sebesar 64% dan pria sebesar 75%. Berpelukan wanita sebesar 17% dan pria sebesar 33%. Cium bibir wanita sebesar 30% dan pria sebesar 50%. Dan meraba atau diraba wanita sebesar 5% dan pria sebesar 22%. Selanjutnya, menurut Komnas Perlindungan Anak Indonesia, yaitu pada tahun 2017 dan Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa 62,7% remaja di Indonesia pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Selanjutnya, data dari April 2016 hingga 2018 berdasarkan program pendekatan dan perangkulan PKBI lewat 19 orang timnya, terdata 18.666 orang diarahkan untuk pemeriksaan HIV/AIDS. Dari proses itu, 719 didiagnosa positif HIV/AIDS akibat seks bebas. 25% diantaranya adalah anak usia remaja. Nah, yang terakhir ada pencegahan seksual pranikah. Yang pertama itu ada menghindari pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu termasuk salah satu penyebab seksual pranikah paling besar ya pada remaja, maka dari itu harus dihindari. Yang kedua, memperkuat pendidikan agama. Jika seorang remaja memiliki pendidikan agama yang kuat, maka sudah dipastikan ia pasti bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan tidak akan dengan mudah terjerumus pada hal-hal negatif seperti seksual pranikah. Yang selanjutnya ada membentuk karakter yang positif. Jika seorang anak sedari kecil sudah memiliki pendirian dan prinsip yang kuat dalam karakter yang positif, maka sudah dipastikan peluangnya kecil untuk melakukan hal-hal negatif seperti seksual pranikah. Yang selanjutnya ada memilih teman. Terkadang ada teman yang membawa pengaruh negatif terhadap remaja, maka dari itu harus dihindari teman seperti itu dan harus dengan cermat dalam memilih teman.
Yang selanjutnya ada mempererat hubungan orang tua dan anak. Orang tua harus memberikan kepercayaan kepada anak, dan anak juga harus bisa menjaga kepercayaan itu. Dengan begitu, seorang anak akan tidak segan-segan untuk bercerita kepada orang tuanya dan bertanya sekalipun itu termasuk hal-hal sensitif seputar seks. Yang selanjutnya ada memberikan pendidikan seks sejak dini pada anak dan remaja. Tetapi memberikan pendidikan seksnya harus sesuai usia ya. Yang selanjutnya ada mengisi waktu luang. Jika remaja mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif, maka sudah dipastikan peluangnya kecil untuk melakukan hal-hal negatif seperti seksual pranikah. Yang selanjutnya ada memperluas pengetahuan. Nah, pengetahuan pada remaja itu sangat penting ya, sekalipun tentang seksual, karena jika dia mengetahui dampak dan bahayanya akan seputar seksual pranikah, maka dia akan menghindari perilaku seperti itu. Yang selanjutnya menetapkan tujuan hidup. Jika seorang remaja memiliki tujuan hidup, maka sudah dipastikan dia akan menghindari hal-hal yang akan mengganggu prosesnya untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Yang terakhir adalah menjaga tingkah laku. Ini sangat penting ya, terutama untuk remaja wanita dalam menjaga tingkah laku. Jika remaja wanita menjaga tingkah lakunya, maka sudah dipastikan dia akan terhindar dari hal-hal negatif seperti seksual pranikah. Nah, itulah penjelasan mengenai seksual pranikah pada remaja. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang tidak dipahami, dapat ditulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dapat terhindar dari hal-hal yang berdampak buruk pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.